Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di sini Asran Royer. Nah, kali ini saya dalam video ini akan membahas mengenai pengaplikasian drone, pemanfaatan drone di berbagai sektor. Nah, pendahuluan dulu, drone ini ya pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau secara otomatis. Awalnya ini dikembangkan untuk keperluan militer, namun kini digunakan dalam berbagai industri. Nah, selanjutnya di sini eh, aplikasi drone dalam industri pertanian. Kegunaannya apa saja? Yang pertama itu untuk pemantauan tanaman dan irigasi, serta yang kedua pemetaan lahan, yang ketiga ada penyemprotan pestisida dan pupuk. Nah, yang terakhir ini drone ini membantu meningkatkan efisiensi di sektor pertanian, dengan melakukan pemantauan tanaman, pemetaan lahan, serta penyemprotan pupuk dan pestisida secara otomatis. Nah, di sini aplikasi drone dalam industri konstruksi ada apa aja sih? Yang pertama yaitu pemetaan, pemantauan area konstruksi, pemodelan 3D dan inspeksi kebangunan, keamanan di lokasi instruksi. Nah, penggunaan drone ini memudahkan pemantauan proyek konstruksi, menciptakan model 3D untuk inspeksi bangunan, dan meningkatkan keamanan di lokasi konstruksi tersebut. Nah, di sini ada aplikasi drone dalam keamanan dan penegakan hukum. Yang pertama, patroli area rawan. Yang kedua, penanganan bencana dan operasi pencarian serta penyelamatan. Yang ketiga, pemantauan kerusuhan. Dan yang keempat, drone membantu patroli area rawan, misi pencarian dan penyelamatan, serta pemantauan aktivitas ilegal. Nah, kita ini menggunakan drone tidak bisa sembarangan, ada hukum-hukumnya. Jadi drone itu ada syarat terbang dan tingginya. Di antaranya itu tidak boleh terbang di sekitar bandara. Nah, di sini ada aplikasi drone dalam industri energi. Yang pertama, inspeksi jaringan listrik dan fasilitas energi, serta pemantauan area tambang dan pengeboran minyak dan juga untuk survei lingkungan. Di sini ada penggunaan drone dalam film dan media. Yang pertama yaitu drone menawarkan sudut pandang unik dalam produksi film dan konten media sosial ya tentunya. Ya meliputi pengambilan gambar dan video dari udara yang tidak bisa dilakukan oleh handphone maupun kamera-kamera lainnya. Yang kedua, perspektif unik untuk iklan serta produksi film. Dan yang ketiga ada untuk konten media sosial biar lebih menarik. Nah, di sini ada aplikasi drone dalam bidang logistik. Yang pertama itu pengiriman barang, contohnya itu paket medis di area terpencil seperti pengiriman darah untuk daerah-daerah terpencil. Itu diantarkan menggunakan drone agar lebih cepat dan efisien, serta untuk pengirimannya ini tidak memakan banyak waktu. Nah, di sini juga ada tantangan regulasinya. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi drone dalam pemantauan lingkungan. Apa aja itu? Yang pertama yaitu untuk memonitoring ekosistem dan satwa liar. Yang kedua ada untuk memantau perubahan iklim serta deforestasi dan juga survei polusi. Eh, Selanjutnya ada aplikasi drone dalam riset dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini untuk eh, poin-poinnya yaitu ada survei arkeologi dan situs bersejarah, yang kedua ada untuk penelitian geologi serta geografis, dan yang ketiga yaitu untuk pengumpulan data di area yang sulit dijangkau. Nah, jadi untuk area yang sulit dijangkau itu menggunakan drone agar lebih mudah melakukan survei serta penelitian. Nah, apa aja sih teknologi di balik drone itu? Yang pertama ada sensor dan kamera, GPS dan navigasi otomatis, serta teknologi komunikasi. Nah, regulasi penggunaan dalam drone. Nah, ini kita
ada aturan-aturan tersendiri dalam penggunaan drone. Yang pertama, aturan penerbangan drone itu di berbagai negara itu beda ya. Dan kita juga harus mempunyai lisensi serta sertifikasi pengguna, serta pembatasan area terbang seperti area terbang di daerah. Kalau di Jogja itu tidak boleh terbang di dekat bandara udara, habis itu dekat area kesultanan atau kerajaan itu nggak boleh. Itu bisa nanti kena hukum ya, karena itu ilegal terbang di antara eh, bandara serta rumah dari sultan itulah. Nah, di sini ada tantangan dalam penggunaan drone. Yang pertama yaitu privacy serta keamanan data. Yang kedua ada batas daya tahan baterai dan jangkauan. Drone ini minusnya ada di daya tahan baterai serta jangkauannya, tergantung dari drone-drone itu sendiri jenis-jenisnya. Jadi misal kalau ya kita bawa jenis-jenis yang kecil drone-nya itu, maka sulit untuk bisa menjangkau area-area yang lebih jauh lagi, serta daya tahan baterainya itu berkurang, kurang kurang besar lah, serta memiliki risiko keselamatan. Nah, ada masa depan untuk aplikasi drone ini. Yang pertama yaitu ada inovasi serta pengembangan teknologi drone, dan yang kedua yaitu untuk memiliki potensial untuk aplikasi di masa depan serta dampak sosial dan ekonomi. Nah, kesimpulan kita dapat, drone ini memiliki manfaat besar di banyak sektor dan perkembangan dengan teknologi yang lebih canggih ya. Dia terus berkembang seiring mengikuti zaman, nanti akan muncullah drone-drone pengembangan seperti yang lain-lainnya lagi. Ya, sekian dari saya, ini merupakan video terakhir saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.